Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jeki Hendrian. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Cyber Asia, kelas IT 401, Prodi Informatika. Oke, di video kali ini, di beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan tentang tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Komunikasi Data dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Ucuk Darussalam, STMT. Oke, jadi di tugas kali ini diminta untuk mencari sebuah paper ataupun jurnal, di mana jurnal tersebut akan di-review dan akan dilakukan, nanti kita bisa mengambil beberapa metode yang digunakan di dalam paper tersebut untuk menjawab beberapa pertanyaan dari soal atau tugas UAS yang sudah diberikan. Nah, di mana papernya itu diambil dengan topik data communication, bisa IoT, bisa cloud server atau cloud computing, dan lain-lain. Oke, di tugas kali ini saya memilih topiknya itu eh, cloud server. Nah, jurnal atau paper yang saya ambil, judulnya yaitu penerapan layanan cloud server secara self-service menggunakan model Finite State Automata. Oke, mungkin langsung saja. Berikut beberapa agenda yang akan kita bahas. Yang pertama, kita bahas dulu latar belakangnya apa, permasalahan umum dan khusus. Ini beberapa materi yang akan kita ambil dari paper yang sudah kita review atau yang sudah kita baca. Nah, terus ada tujuannya apa, landasan metode yang digunakan, keunggulan metode, diagram implementasi metode usulan. Nanti kita akan ada usulan ya, yang usulan apa yang akan kita ajukan dari materi yang sudah kita baca. Selanjutnya, hasil dari implementasi metode usulan, hasil analisa data dikaitkan dengan parameter indikator keberhasilan, dan terakhir nanti ada kesimpulan dan ide pribadi dalam menerapkan atau mengembangkan dalam penyelesaian masalah. Oke, ini untuk jurnal yang kita gunakan yaitu penerapan layanan cloud server secara self-service menggunakan model finite state automata atau automata implementation of self-service cloud server using the finite state automata model. Oke, apa sih yang melatar belakangi pembahasan dari jurnal ataupun paper tersebut? Nah, cloud server atau cloud computing itu merupakan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan layanan komputasi berbasis internet. Seiring dengan perkembangan teknologi cloud computing menjadi salah satu pilihan yang sangat tepat bagi perusahaan dengan mobilitas tinggi. Nah, latar belakang dari jurnal ataupun paper yang kita review ini adalah kebutuhan untuk mengotomatisasi layanan atau service dari cloud server di pusat sistem informasi dan teknologi keuangan atau Pusintek, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Indonesia. Nah, penggunaan teknologi cloud computing memungkinkan penyediaan layanan komputasi berbasis internet yang lebih efisien dan efektif. Namun proses manual dalam pembuatan virtual machine atau VM, jadi di cloud itu nanti ada yang namanya virtual machine atau VM ya. Nah, masih memerlukan waktu yang lama dan memiliki potensi kesalahan yang tinggi atau terjadinya human error. Nah, oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan penggunaan model Finite State Automata atau dikenal dengan FSA untuk mengembangkan sistem self-service yang dapat mempercepat proses pembuatan virtual machine atau VM dalam mengurangi potensi kesalahan pembuatan VM tersebut. Nah, jadinya itu karena dilakukan secara mandiri oleh pengguna.
Jadi ketika dilakukan secara mandiri, dilakukan secara manual, itu sangat rentan terjadinya human error atau kesalahan dalam proses konfigurasi. Nah, berikut coba kita bahas permasalahan umum dan khusus terkait topik jurnalnya. Nah, pertama kita bahas dulu untuk permasalahan khususnya, permasalahan umumnya. Yang pertama kita bahas dulu untuk permasalahan umum. Yang pertama, inefisiensi waktu. Nah, pembuatan virtual machine atau VM secara manual membutuhkan waktu yang cukup lama, yang mengakibatkan keterlambatan dalam pemenuhan permintaan atau request dari user. Nah, itu kalau dibuat secara manual itu pastinya sangat kurang efisien ya, karena membutuhkan waktu yang cukup lama dan pastinya user yang melakukan request terhadap pembuatan VM itu pasti menunggu dengan waktu yang cukup lama karena proses yang dilakukan itu sangat panjang. Nah, yang kedua potensi kesalahan. Pembuatan virtual machine VM secara manual memiliki risiko kesalahan konfigurasi atau settingan yang dapat mempengaruhi kinerja atau performansi dan keamanan sistem sehingga rentan terhadap serangan serta ancaman cyber. Oke, untuk permasalahan khususnya, yang pertama keterbatasan sumber daya atau SDM. Proses manual memerlukan keterlibatan tim pengelola virtual machine atau VM yang signifikan, sehingga mengurangi efisiensi dan produktivitas. Poin kedua, yaitu proses permintaan yang kompleks. Pengguna harus melalui beberapa tahapan dan persetujuan yang memakan waktu yang dapat menunda penyediaan layanan atau services. Jadi kalau di organisasi atau di perusahaan itu ada yang namanya SOP atau standar prosedur yang harus dilakukan setiap tim. Nah, jadi proses yang dilakukan saat ini di uh, Pusintek saat dilakukan penelitian oleh penulis jurnal, nah itu masih dilakukan prosesnya itu cukup panjang, mulai dari request, kirim email dan lain. Nah, mungkin setelah ini kita bahas. Nah, berikut permasalahan umum dan khusus yang terjadi yang tadi ya kelanjutannya. Nah, di bagian sini kita bisa lihat flowchart, di mana flowchart ini menggambarkan proses request dari pengguna atau user ke penyedia layanan cloud server atau tim yang membuat VM atau virtual machine pada layanan cloud. Nah, pokok masalah dalam pemberian layanan cloud ini adalah bahwa layanan masih disediakan secara manual, sehingga tim pengelola VM Pusintek harus membagi tiket atau permintaan ke masing-masing petugas pengelola VM atau virtual machine. Nah, hal ini menyebabkan waktu pembuatan VM menjadi tidak optimal. Selain itu, ada potensi kesalahan konfigurasi yang mungkin terjadi apabila pembuatan server dilakukan secara manual oleh tim pengelola VM. Jadi sangat rentan sekali ya terhadap human error atau kesalahan dalam proses konfigurasi, di mana konfigurasi itu dilakukan secara manual. Nah, permintaan layanan cloud server masih dilakukan secara manual, di mana pengguna mengajukan request melalui email dan tiket. Setelah permintaan diterima oleh tim pengelola VM, tim tersebut membuat VM berdasarkan spesifikasi yang ditentukan oleh pengguna. Nah, proses permintaan layanan cloud server ini merupakan salah satu proses bisnis yang rutin dan berulang dilakukan. Nah, namun proses ini memerlukan ketersediaan sumber daya manusia dan waktu dari tim pengelola VM untuk pembuatan VM. Nah, pada flowchart di samping, itu menggambarkan proses penyiapan layanan cloud server dari mulai request dari pengguna hingga tersedianya VM tersebut. Proses yang ditempuh oleh pengguna sebelum mendapat layanan cloud server cukup panjang. Nah, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pemenuhan layanan yang dimaksud. Nah, seperti yang kita lihat mulai dari user request melalui email atau portal permintaan, terus menuju ke tim service desk memeriksa berkas kelengkapan yang diajukan oleh pengguna, terus dicek dulu apakah berkas lengkap. Jika lengkap, maka lanjut ke eh,
Jika melebihi spesifikasi yang di-request oleh pengguna, maka akan masuk ke persetujuan change manager. Jika disetujui, maka bisa lanjut. Jika tidak, maka user harus menyiapkan kembali dokumen yang di-request. Nah, jika disetujui, maka lanjut ke tim service desk mendelegasikan tiket kepada PIC. Mana PIC yang dimaksud adalah tim yang menyiapkan mulai dari sisi infrastrukturnya, mulai dari connectivity yaitu ke tim network dan baru ke tim VM untuk dilakukan pembuatan virtual machine pada cloud server. Nah, di sini terlihat tim jaringan menyiapkan IP, tim pengelola VM membuat VM. Jika sudah selesai, maka VM rilis baru bisa digunakan bisa diberikan kepada pengguna atau user. Jadi cukup panjang untuk prosesnya ya. Nah, proses layanan cloud server saat ini eh, sebagai berikut ya untuk prosesnya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi pada langkah awal, pengguna mengajukan request melalui email portal permintaan untuk mendapatkan tiket. Nah, setelah itu, tim service desk memeriksa atau help desk memeriksa kelengkapan administrasi berkas. Jika berkasnya itu lengkap, permintaan akan diteruskan ke pemeriksaan spesifikasi server yang di-request. Namun jika berkas tidak lengkap, permintaan tersebut akan ditolak atau di-reject. Nah, saat pemeriksaan spesifikasi server dilakukan, identifikasi akan menentukan apakah permintaan melebihi standar spesifikasi atau tidak. Jika permintaan melebihi standar, persetujuan dari change manager diperlukan untuk pemenuhan layanan. Nah, jika permintaan sesuai dengan standar, tim service desk atau helpdesk akan mendelegasikan tiket kepada PSC, yaitu tim jaringan. Nah, tim jaringan nanti akan mengalokasikan IP address untuk VM yang dibuat. Nah, tim pengelola VM melakukan pembuatan VM sesuai dengan kriteria atau spesifikasi yang di-request oleh pengguna. Nah, tim pengelola VM melakukan rilis VM, mengirim berbagai informasi-informasi mulai dari IP address dan kredensial yang akan diberikan kepada pengguna. Nah, tim pengelola VM ini melakukan power on pada VM sehingga VM tersebut dapat diakses oleh pengguna. Nah, apa sih tujuannya? Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan mengimplementasikan sistem layanan cloud server secara self-service dan terotomatisasi menggunakan model finite state automata atau FSA. Nah, eh, capaian dari metode yang diusulkan itu apa aja sih? Nah, tujuan capaiannya yang pertama, pengurangan waktu pembuatan virtual machine, mempercepat proses pembuatan VM sehingga layanan dapat diberikan atau di-provide dengan lebih cepat kepada pengguna. Jadi tidak melalui proses yang sangat panjang seperti sebelumnya. Nah, pengurangan potensi kesalahan, mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pembuatan VM dengan mengotomatisasi proses tersebut di otomatis ya untuk proses yang dilakukan. Jadi metode yang diusulkan ini untuk mengotomatisasi proses dan menghindari kesalahan atau human error. Nah, yang ketiga ada peningkatan efisiensi. Meningkatkan efisiensi kerja tim pengelola VM dengan mengurangi beban kerja manual dan mengalihkannya kepada pengguna. Jadi pengguna bisa create VM sendiri, tapi pastinya nanti melalui persetujuan uh, pihak terkait. Cuman prosesnya itu tidak sepanjang proses sebelumnya. Jadi tetap ada SOP yang berlaku di proses yang diusulkan ini. Nah, state of the art-nya apa dan landasan metode existing-nya apa? Nah, pertama kita bahas dulu untuk state of the art-nya. Pertama, cloud computing, teknologi yang memungkinkan penggunaan layanan komputasi berbasis internet seperti server, storage, dan jaringan dengan model layanan yang bersifat public, private, community, atau hybrid. Nah, teknologi cloud computing ini sangat memudahkan bagi setiap penggunanya untuk mengakses layanan mereka dimanapun dan kapanpun dengan koneksi internet. Nah, selanjutnya Finite State Automata FSA metode yang digunakan.
Nah, model komputasi sederhana yang menggunakan memori terbatas dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menyempurnakan proses penyediaan layanan cloud server secara mandiri. Nah, dengan adanya sistem ini dapat mengurangi alur proses bisnis, sehingga ketika ada request cloud server baru dari pengguna, maka akan lebih cepat pada saat proses penyediaan layanan cloud server tersebut untuk pengguna tanpa harus melalui proses yang panjang seperti sebelumnya. Nah, apa sih landasan metode existingnya? Yang pertama itu otomatisasi layanan. Nah, menggunakan sistem otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penyediaan layanan cloud server untuk pengguna. Nah, self-service portal. Jadi nanti dari usulan ini akan disediakan namanya self-service portal untuk pengguna. Apa itu? Nah, implementasi portal layanan mandiri yang memungkinkan pengguna dalam melakukan permintaan atau request dan konfigurasi layanan secara langsung. Nah, apa sih keunggulannya dari metode yang diusulkan? Yang pertama, otomatisasi proses. Dengan menggunakan model FSA atau FSA, proses pembuatan dan pengelolaan VM menjadi otomatis, mengurangi kebutuhan intervensi manual dari tim pengelola, seperti tim server dan tim network. Nah, efisiensi waktu pastinya. Proses otomatisasi memungkinkan penyelesaian permintaan VM dengan lebih cepat, meningkatkan efisiensi waktu. Yang ketiga, mitigasi kesalahan atau mengurangi kesalahan, mengurangi terjadinya human error. Mengurangi potensi kesalahan konfigurasi karena pengguna mengikuti alur yang telah ditentukan oleh sistem FSA. Terus konfigurasi secara manual ini itu sangat rentan terjadinya kesalahan atau human error, kesalahan dari tim pengelola dalam melakukan konfigurasi sehingga berdampak terhadap layanan yang disediakan. Nah, selanjutnya ada user empowerment. Nah, pengguna dapat melakukan pembuatan VM secara mandiri, meningkatkan fleksibilitas dan kecepatan dalam memenuhi kebutuhan mereka, tanpa harus melakukan proses yang panjang. Nah, berikut kita coba lihat implementasi metode yang diusulkan. Nah, diagram flowchart di samping itu menggambarkan bagaimana proses layanan cloud server yang dilakukan secara self-service. Nah, karena pengguna dengan meminimalkan proses manual seperti peran tim jaringan, tim server sebagai pengelola VM dengan menggunakan metode seperti pada flowchart ini dapat menghemat waktu pembuatan VM pastinya dan meminimalkan potensi kesalahan dan dalam membuat VM. Adapun proses yang diusulkan ini, metode yang diusulkan ini yaitu yang pertama, angka awalnya di sini eh, pengguna login ke portal layanan cloud atau self portal tadi. Jadi nanti akan disiapkan sebuah portal untuk pengguna supaya bisa melakukan request pembuatan VM atau virtual machine pada cloud server. Nah, pengguna dapat memilih salah satu jenis sistem operasi. Nanti di portal tersebut, pengguna akan memilih salah satu sistem operasi sesuai dengan kebutuhan. Pilihannya itu ada Windows Server, Ubuntu Server, atau CentOS Server. Nah, pengguna dapat memilih salah satu jenis spesifikasi server, di mana pilihan yang tersedia yaitu small, medium, atau large. Jadi, spesifikasi yang disediakan itu dikategorikan ada tiga, small, medium, dan large sesuai dengan kebutuhan. Nah, pengguna yang memilih jenis spesifikasi small, medium, dan large perlu mendapatkan persetujuan dari direct manager. Jadi SOP yang tetap diterapkan ya di organisasi atau perusahaan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Sedangkan pengguna yang memilih jenis spesifikasi custom jadi dia perlu mendapatkan persetujuan dari admin IT pusat. Nah, setelah mendapatkan persetujuan, VM dapat dirilis dan diakses oleh pengguna secara langsung menggunakan protokol seperti SSH, Telnet, atau RDP, Remote Desktop Protocol. Jadi prosesnya itu lebih singkat dan lebih efisien dibandingkan sebelumnya yang begitu panjang. Belum lagi requestnya itu bisa jadi di-reject. Jadi ini metode yang diusulkan.
Lanjutan dari implementasi metode yang diusulkan. Nah, berikut implementasinya. Setelah menentukan perancangan siklus layanan, itu diperlukan perencanaan diagram state berupa FSA. Pada diagram ini akan dijelaskan secara rinci alur perancangan sistem yang akan didesain sehingga memberikan gambaran sistem yang lengkap dan komprehensif. Nah, di sini kita bisa lihat perancangan diagram state bagian di sebelah kiri ini. Nah, diagram FSC ini menggambarkan sebuah model mesin yang dapat memperoleh input dan memberikan output dengan jumlah state yang berhingga serta dapat berpindah dari satu state ke state berikutnya. Nah, sesuai dengan input yang diperoleh dari fungsi-fungsi transisinya. Berdasarkan gambar di samping ini, diketahui bahwa ini diagram state namanya ya. Algoritma FSC state atau disimbolkan dengan Q menyatakan semua state dalam sistem Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, dan seterusnya sampai dengan Q6. Tentunya ada alfabet input yang mungkin diterima oleh sistem yaitu A, B, C, D, E, F, G, 0 dan 1. Nah, transition function, fungsi yang menentukan transisi antara step berdasarkan input. Selanjutnya ada start state atau disimbolkan dengan S, state awal dari sistem Q0. Except state atau disimbolkan dengan F, state akhir dari sistem atau Q6. Nah, berikut untuk tabel dari himpunan state dan keterangannya. Ini ada keterangan transisi di sini ya. Oke, berarti kita bahas dulu untuk tabel himpunan state-nya. Yang pertama ada Q0 tadi. Ini artinya masuk ke portal layanan cloud server. Q1 artinya menampilkan sistem operasi yang dipilih. Q2 ini menampilkan spesifikasi small dan medium atau large. Nah, Q3 menampilkan spesifikasi custom, Q4 menampilkan persetujuan direct manager, dan Q5 menampilkan persetujuan atau approval dari admin IT pusat. Nah, Q6 ini VM release atau tahap terakhir. Nah, tabel keterangan transisi. Transisi disimbolkan dengan A, B, C, D sampai G, 0 dan 1. A itu artinya pilih Windows Server, B pilih Ubuntu Server, C pilih CentOS Server, D pilih spesifikasi small, dan E pilih spesifikasi medium, F itu artinya pilih spesifikasi large, G itu artinya pilih spesifikasi custom, 0 itu tidak lanjut, dan 1 itu artinya lanjut. Itu algoritma yang digunakan. Nah, implementasi metode usulan. Nah, pada diagram state di samping, state Q0 diuraikan bahwa pengguna login ke portal. Terus layanan cloud untuk dapat memilih salah satu jenis sistem operasi VM secara mandiri. Contohnya tadi ada Windows Server, Ubuntu Server, dan CentOS Server. Nah, pada state Q1 menampilkan jenis sistem operasi yang dipilih. Kemudian pengguna dapat memilih salah satu spesifikasi. Ada small, medium, dan large, atau bisa custom. Nah, pengguna yang memiliki spesifikasi small, medium, atau large, itu akan berlanjut ke state Q4 tadi. Nah, untuk mendapatkan persetujuan dari direct manager. Pengguna yang memilih custom atau Q5 itu lanjut ke state Q5 untuk mendapatkan persetujuan atau approval dari admin IT pusat. Nah, apabila mendapatkan persetujuan, baik itu dari direct manager atau admin IT pusat sesuai dengan spesifikasi server yang dipilih, nah, maka proses akan berlanjut ke state Q6, di mana VM akan dirilis secara otomatis. Fungsi transisi dijelaskan pada tabel berikut ini. Nah, ini ada tabel transisi dari proses yang terjadi tadi. Oke, lanjut. Ini hasil dari implementasi metode yang diusulkan. Jadi pengujian dilakukan untuk memastikan apakah formula yang dihasilkan telah memenuhi kondisi dari FSA. Jadi pengujiannya itu dilakukan pengujian input string pada diagram FSA itu dilakukan menggunakan software GFLab versi 71. Nama softwarenya itu GFLab ya, yang digunakan oleh penulis yaitu versi 7.
Nah, sistem akan mengikuti alur dari proses pemilihan sistem operasi dan spesifikasi yang telah dipilih oleh pengguna. FSA digunakan untuk membaca simbol masukan yang diberi. Jadi, state awal sehingga akhir proses, sehingga dapat dikenali oleh portal layanan cloud. Nah, proses info string AF11 menunjukkan pemilihan VM oleh pengguna, yaitu sistem operasi Windows Server dan spesifikasi small yang mendapat persetujuan dari Direct Manager. Fungsi transisinya adalah sebagai berikut. Diawali dari state Q0, membaca input A, melakukan transisi dari Q0 ke Q1. Membaca input F, melakukan transisi dari Q1 ke Q2. Membaca input 1, melakukan transisi dari Q2 ke Q4. Membaca input 1, melakukan transisi dari Q4 ke Q6. Terus input string AF11 diterima atau accept karena berakhir di Q6 dengan memberikan output berupa VM dengan sistem operasi Windows Server dengan spesifikasi large. Nah, demikian juga dengan pengujian FSA yang menggunakan string seperti pada tabel di samping menunjukkan hasil yang konsisten. Nah, ini hasil pengetesan yang tadi ya, contoh pengujian masukan string dan output akhir pada aplikasi GF Lab-nya tadi. Nah, ini string yang dimasukkan AF11, artinya itu output yang akan dihasilkan adalah VM Windows Server dan spesifikasinya itu large. Kalau kita menginputkan string B0G011, itu artinya kita akan mendapatkan VM Ubuntu Server dan spesifikasinya itu custom. Jika kita menginputkan string CF10, itu artinya reject karena Q0 bukan state akhir. Nah, berikut hasil dari implementasi lanjutannya ya. Jadi ini contohnya ketika kita udah masuk ke portal self-service-nya. Setelah pengguna mendapatkan tiket layanan permintaan cloud server, pengguna dapat membuka portal layanan cloud server. Tampilan portal layanan cloud server yang diusulkan oleh penulisnya itu sebagai berikut. Jadi pada gambar yang ini sebelah kiri itu tampilan awal pada portal layanan cloud server di mana pengguna dapat memilih sistem operasi yang digunakan. Ada CentOS, Ubuntu, Windows. Nah, di sini eh, menunjukkan tampilan menu pengguna untuk memilih spesifikasi VM-nya. Tadi ada small, medium, dan large ataupun custom. Nah, setelah pengguna melakukan request, maka akan masuk ke dashboard Direct Manager dan admin IT pusat, di mana dibutuhkannya approval. Jika sesuai dengan spesifikasi, maka akan di-approve. Jika tidak sesuai, maka akan di-recheck oleh Direct Manager dan admin IT pusat. Nah, hasil analisa data sebagai indikator keberhasilan. Yang pertama, kecepatan pembuatan VM. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan VM berkurang secara signifikan dibandingkan dengan proses manual yang sebelumnya. Mitigasi kesalahan konfigurasi pastinya. Tidak ada kesalahan konfigurasi yang terjadi selama pengujian, menunjukkan bahwa model FSA efektif dalam mengarahkan pengguna melalui proses yang benar. Kepuasan pengguna pastinya karena server yang di-provide itu bisa lebih cepat. Pengguna merasa lebih puas dengan kemampuan untuk membuat VM secara mandiri dan efisien. Efisiensi human resource juga pastinya. Ketika sudah menciptakan sistem yang canggih dan mudah digunakan, maka kebutuhan terhadap human resource tidak banyak lagi. Jadi bisa mengurangi outcome dari organisasi atau perusahaan. Nah, usulan ide selanjutnya untuk pengembangan. Yang pertama, integrasi dengan machine learning. Jadi gunakan algoritma machine learning untuk memprediksi spesifikasi VM dan memberikan rekomendasi yang lebih akurat. Yang kedua, pengembangan API. Buat API untuk integrasi layanan dengan aplikasi third party lainnya. Penambahan fitur keamanan. Nah, ini sangat penting ya untuk mengaplikasikan fitur keamanan. Penambahan fitur keamanan, implementasi autentikasi, multifaktor, dan enkripsi data untuk meningkatkan keamanan sistem. Nah, selanjutnya real-time monitoring. Kembangkan sistem monitoring untuk memantau kinerja atau performance PM dan memberikan laporan secara berkala. Selanjutnya penambahan jenis layanan. Jadi tambah jenis layanan seperti storage dan database untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang lebih beragam atau
bervariasi. Oke, mungkin itu usulan yang diberikan oleh penulis ya, mulai dari metode, hasilnya, implementasinya seperti apa. Mungkin untuk kesimpulannya adalah FSA adalah alat yang sangat efektif untuk menggambarkan alur siklus layanan cloud server menggunakan 7 state dan fungsi transisi untuk memproses berbagai kemungkinan strict input. Nah, penerapan konsep FSA ini itu memungkinkan sistem untuk mengenali bahasa input dan menghasilkan output berupa VM sesuai dengan sistem operasi dan spesifikasi yang dipilih oleh pengguna itu sendiri. Nah, dengan desain perancangan sistem yang diusulkan, proses ini diharapkan tidak hanya mempermudah dan menghemat waktu pengguna dalam memanfaatkan layanan cloud server, tetapi juga mengurangi potensi kesalahan konfigurasi VM dan meningkatkan kepuasan pengguna. Oke, berikut referensi yang diambil ya, di mana ditulis oleh eh, berikut referensi yang digunakan, sumber dari jurnal atau paper yang direview dan ditulis. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari tugas ujian akhir semester ini atau tugas UAS. Mohon maaf atas kekurangannya. Jika ada masukan bisa ditulis di kolom komentar. Jika ada masukan yang membangun bisa disampaikan di kolom komentar. Mohon maaf atas kesalahannya. Jika ada kesalahan, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.